Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Posko Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka Kultum Mas Pimret One Day One Hadis. Harapannya kita mencari keberkahan di bulan suci Ramadan dengan kita sama-sama belajar dan mengkaji hadis di rentang waktu yang singkat, meskipun hanya beberapa menit, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadikan kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Wabil khusus selama bulan suci Ramadan ini kita mengupas hadis-hadis yang ada dalam kitab Mukhtarus Ahadits An-Nabawiyah. Mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan keberkahan dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumailah hadratin ikhwan minal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikat muqarrabin syamil qadiri jailani wa daratish masyari wa quri wal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi masyariqil ardi wa magharibiha bari wa barasusun abaina wa ummahatina wa jaddatina wa khususan menunni fi hadzal kitab Mukhtarus Ahadits An-Nabawiyah Abdul Hashimi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wat tama' fa innahul faqru al-hadir. Rawahu Tabrani. Kanjeng Nabi SAW bersabda, Iyyakum wat toma'. Iyyakum wa diusira kabeh wat toma' ing perbuatan toma'. Fa innahu moko setuhune perbuatan toma' iku al-faqru, iku kemiskinan, al-hadiru kang datang atau kang hadir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini singkat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi penuh dengan makna. Iyyakum wat toma'. Takutlah kamu semua dengan perbuatan toma'. Toma' ini perbuatan yang serakah. Nah, menurut para ulama, toma' ini bisa menjadi pangkal kemungkaran. Kalau orang sudah serakah itu tidak pernah ada kata cukup dalam kehidupannya. Meskipun dia sudah kaya, tetap masih punya ingin yang lain untuk mendapatkan yang lain, sehingga menjadi toma'. Toma' ini sangat berbahaya, karena toma' ini bisa menjadi pangkal kemungkaran. Maksudnya bagaimana bisa menjadi pangkal kemungkaran? Ketika orang sudah serakah, kepingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya, meskipun dia sudah kaya, akhirnya apa? Mengambil hak milik orang lain, akhirnya menjadi korupsi. Orang yang tidak mampu tapi ingin memiliki yang lebih, akhirnya apa? Dia mencuri. Apalagi kalau sudah mau lebaran seperti ini, banyak hal-hal yang orang yang berbuat di luar nalar, kadang nekat akhirnya hanya untuk memenuhi kebutuhan di hari raya sehingga berbuat sesukanya. Ini akhirnya berbuat toma'. Tidak punya kepingin punya yang lebih, akhirnya apa? Mencuri, maling. Nah, itu akhirnya toma' bisa menjadi pangkal kemungkaran. Makanya Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita semua, Iyyakum wat toma'. Takutlah kamu semua kepada perbuatan toma'. Hindari perbuatan tamak, serakah. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu dari awal sudah mendidik para sahabat agar punya mental untuk memberi. Mental untuk memberi ini artinya akan punya selalu merasa untuk dia sendiri cukup, tapi akhirnya mau berbagi. Meskipun berbagi tidak harus menunggu dia kaya dulu, dia sugih dulu, dia memiliki mampu untuk berbagi. Dengan dia berbagi, mempunyai mental untuk memberi, nah itu akan lebih baik. Akan menghindari pada sifat toma' iki mau. Dengan menghindari sifat toma', dia memiliki rasa untuk terus memberi,
Nah, akhirnya apa? Sifat tomak lambat laun akan hilang dari dirinya. Karena punya keinginan terus untuk memberi. Nah, begitu juga akhirnya Kanjeng Nabi bagaimana mendidik para sahabat untuk punya sifat mental untuk memberi. Bayangkan saja ketika mau berperang, ada sahabat yang membawa 1 genggam gandum, karena hanya milik 1 gandum saja untuk berbekalan. Ada yang punya kuda 1 disedekahkan untuk perang, meskipun hanya punya kuda 1 di rumahnya, tapi sifat memberi itu. Akhirnya sifat tomaknya menjadi hilang. Begitu juga dengan para ulama-ulama kita, guru-guru kita dulu, bagaimana mendidik kita untuk punya sifat memberi, untuk menghilangkan sifat tomak. Bayangkan saja dulu, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dulu ketika berperang, mendidik para umatnya untuk bersifat memberi. Pahlawan-pahlawan kita dulu dengan sistem gerilya, ketika dia tidak mampu apa, gotong royong rakyat itu memberi. Yang punya apa, punya makan dikasih makan, punya berbekal kasih berbekalan. Itulah akhirnya apa, sifat tomaknya menjadi hilang, sifat serakahnya menjadi hilang, karena mau untuk memberi, tidak hanya menengadahkan tangan. Dalam hadis disebutkan al-yadu uliya khairu min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu sifat memberi sifat keinginan terus memberi itu sangat bagus. Kenapa sifat memberi itu bagus? Karena dia akan menghindari dari sifat tomak itu tadi, sifat serakah. Sifat serakah, kepingin ini, kepingin punya 1, kepingin 2, punya 2, kepingin 3, punya 3, kepingin 4. Nah, ini yang sangat bahaya, sifat tomak itu. Nah, berbagi tidak harus menunggu kaya, berbagi tidak harus menunggu sugih, berbagi tidak harus memiliki yang besar. Kan dalam Al-Quran disebutkan allazi yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan, yang bersedekah, yang berbagi fi syarra'i wad dharra, baik dalam waktu yang sempit maupun waktu yang lapang, baik dia punya ataupun dia tidak punya, baik dia mampu ataupun dia tidak mampu, berbagi, menginfakkan, bersedekah. Nah, inilah pentingnya sifat untuk berbagi kepada yang lain. Sifat berbagi itu banyak. Berbagi tidak harus selalu melulu uang. Bisa berbagi senyuman, berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Berbagi, tidak punya uang, mampu untuk membantu tenaga. Tidak punya tenaga, mampu untuk membantu pikiran, berikan pikiran yang terbaik. Tuh. Apalagi kalau tidak mampu, termasuk misalnya membantu itu dengan senyum saja misalnya. Kata Kanjeng Nabi, tabassamu fi akhika fi wajah akhika bahwa sodako. Senyum di depan saudaramu saja itu membuat orang gembira itu bagian daripada sodako. Jadi banyak sodako, banyak memberi itu rupanya banyak. Karena itu biasakan untuk punya mental kita, mental memberi. Jangan selalu menunggu mental untuk tangan di bawah, tapi bagaimana menjadi iyadul uliya, tangannya ada di atas, khair menjadi sufla. Tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Karena apa? Fa'innahul faqrul hadir. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya tomak itu bisa menghadirkan kemiskinan. Kemiskinan yang hadir, kefakiran. Bagaimana tidak fakir? Mereka berpikir kurang. Akhirnya menjadi orang yang fakir. Punya 1, tidak punya, kepingin 1. Punya 1, kepingin 2, kepingin 2, kepingin 3. Akhirnya apa? Terus bagaimana iri dengan nikmat yang orang lain miliki. Tidak cukup dengan nikmat yang dimiliki, tapi terus mengukur nikmat orang lain, nikmat orang lain. Akhirnya apa? Punya penyakit SMS. Apa SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Akhirnya apa? Sifat dengki, penyakit-penyakit hati. Karena itu tomak menurut para ulama adalah pangkal dari segala kemungkaran. Karena itu perlu hati-hati, mari manajemen hati ditata dengan baik. Mumpung di bulan suci Ramadan, kita mendidik jiwa kita, mendidik hati kita untuk bertahan, menahan dari segala hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk menahan diri dari sifat tomak. Karena Kanjeng Nabi sudah mengingatkan kepada kita, iyyakum wat tomak, takutlah kamu terhadap perbuatan tamak. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.